Hey, dalam video kali ini kita akan membuat sebuah script di dalam Unity Editor yang akan berjalan setiap kali kita mengimport meshes atau FBX ke dalam Unity Editor. Jadi ini adalah sebelum kita membuat script itu. Jadi kalau misalnya kita bawa objek ini ke dalam Unity, saya sudah membuat sebuah objek itu di 3ds Max, dan saya ekspor FBX-nya, kemudian saya import ini ke dalam Unity. Unity hanya akan membawa objek itu ke dalam editor ini. Dan settingnya itu tidak tersetting otomatis. Dan juga kita masih harus melakukan membuat prefabs, kemudian kita harus men-setting collider, dan segala macam. Jadi ini adalah setelah kita membuat script itu, ini adalah yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita bawa ke Unity, dia itu hanya akan membawa ini. Tapi setelah kita membuat script itu, settingsnya itu akan terjadi secara otomatis. Jadi ada beberapa settings yang tidak akan diaplikasikan di sini, seperti import blend shapes atau import camera dan import lights. Dan juga script itu akan membuat prefabs secara otomatis di folder ini yang sudah saya buat ini, dan dia itu akan melakukan beberapa settings yang secara otomatis juga. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, dia itu akan membuat mesh collider. Jadi di 3ds Max, saya sudah membuat sebuah objek dengan nama underscore call. Dan dari situ, scriptnya itu akan tahu kalau objek ini adalah sebuah collider. Dan dia itu akan secara otomatis akan menghapus mesh renderer dan mesh filter, dan dia akan menambahkan mesh collider component dan menaruh mesh-nya itu sebagai mesh collider component. Oke? Jadi, kenapa kita membuat script ini? Tujuannya adalah untuk membantu kita, kalau misalnya kita mengimport banyak objek ke dalam Unity, itu kalau tidak ada script ini, kita harus melakukan setting itu setiap kali kita melakukan import, kita harus melakukan setting secara manual. Dan kita harus membuat prefab secara manual untuk setiap objek yang kita bawa. Dan kemudian kita harus men-setting mesh collider juga. Jadi tujuannya adalah untuk melakukan itu secara otomatis, jadi kita tidak perlu membuang waktu untuk melakukan itu secara manual. Oke, jadi saya sudah kembali ke Unity Editor. Yang kita perlukan, jadi saya akan kembali ke ini, ke DCC, ke 3ds Max. Jadi di 3ds Max atau Blender atau Maya atau apa saja, saya sudah membuat hierarki ini. Jadi ada lot 0, lot 1, lot 2, dan call. Jadi di Unity, kalau misalnya kita memberi nama seperti ini, dia itu akan otomatis melakukan setting LOD. Jadi Unity akan membuat load change secara otomatis, tapi dia tidak akan membuat collider secara otomatis. Dan di sini saya sudah membuat collider, dan saya ini hanya menggunakan LOD yang paling rendah, kemudian saya beri nama underscore call. Dan ini yang akan dibaca di scriptnya, supaya scriptnya tahu kalau ini adalah sebuah collider, dan dia akan melakukan settings di Unity. Oke? Kemudian yang akan kita lakukan pertama adalah kita harus membuat sebuah script, C# script di sini. Kemudian kita akan beri nama asset post processing. Kemudian kita buka scriptnya. Kita akan menggunakan kelas ini, yaitu asset post processor. Dan dari sini kita lihat ini ada Unity Editor. Jadi kita akan mengganti ini menjadi using system, kemudian system IO, Unity Engine, dan juga Unity Editor. Oke, kemudian kita akan menginherit dari asset. Oke, lebih baik kita copy aja dari sini, asset post processor. Oke, dan kita tidak butuh
void start dan void update. Oke, berikutnya adalah kita akan menggunakan function ini, yaitu onPreProcessModel. Jadi ini adalah function yang akan berjalan pada waktu kita mengimport model FBX atau file-file yang lainnya. Jadi kita copy aja ini snippets-nya. Oke, dari sini kita akan melakukan modifikasi. Jadi kita tetap akan menggunakan ini, dan kita tidak butuh if ini, karena kita akan melakukan ini untuk semua objek yang kita import. Dan di model importer ini, itu ada beberapa settings yang bisa kita lihat. Jadi ada berbagai macam settings yang bisa kita set untuk FBX yang kita import. Di sini saya akan menyeting jadi hal-hal yang saya butuhkan, yaitu yang pertama adalah saya tidak perlu blend shapes. Jadi di sini ada import blend shape, import camera, import constraint. Jadi saya hanya bakal mengambil yang saya butuhkan. Jadi saya nggak butuh blend shapes, jadi saya just set to false. Kemudian saya juga nggak butuh cameras. Dan ini saya set jadi false juga. Kemudian saya juga nggak butuh lights. Karena saya buat lights-nya di dalam Unity. Jadi biasanya kalau di FBX kita itu bisa export lights juga di dalam FBX itu. Tapi saya nggak kepingin itu terjadi, so like I'm just gonna put it like that. Let's go and have a look, see if like, oh, there's system.io can't be found. System.io. Okay, all good. Jadi ini adalah fungsi pertama dari script kita. Jadi waktu kita mengimport model, dia itu akan menggunakan setting ini. Kemudian berikutnya adalah kita ingin membuat prefab secara otomatis waktu kita mengimport model. Dan kita harus membuat folder dari prefabs itu. Karena saya ingin waktu saya mengimport model ke folder manapun, dia itu akan membuat sebuah prefabs di folder yang sudah saya tetapkan. Jadi di sini saya akan membuat sebuah folder dan saya beri nama prefabs. Jadi nanti dimanapun saya mengimport FBX-nya, secara otomatis script-nya itu akan membuat prefabs di folder ini. Dan saya akan membuat reference untuk folder itu. Dan saya beri nama prefab directory. Dan ini adalah path untuk prefabs itu. Karena kita akan membuat di asset dan prefabs. Oke? Jangan lupa semicolon. Dan ini kita bisa beri komen misalnya lokasi prefabs. Dan kita bisa memberi komen juga ini setting untuk FBX. Oke, berikutnya adalah kita akan melakukan proses pembuatan prefab secara otomatis. Jadi di yang pre-process model ini adalah terjadi sebelum kita membawa FBX itu ke dalam Unity. Tetapi proses pembuatan prefabs itu terjadi setelah kita setelah FBX-nya sudah ada di dalam editor. Dan untuk itu, kita akan menggunakan function ini, yaitu on post process all assets. Jadi ini adalah function yang akan berjalan untuk semua aset yang kita gunakan. Jadi saya akan mengcopy ini ke dalam script kita. Jadi kita sudah mengcopy function yang kita butuhkan, dan
action yang akan kita lakukan itu harus diletakkan di dalam curly braces ini. Dan yang akan kita lakukan pertama adalah kita ingin melakukan sesuatu kalau asset yang kita import itu adalah FBX. Dan bagaimana cara mengetahui kalau itu FBX? Well, kita bisa langsung memeriksa kalau dari nama filenya itu, yang paling terakhir itu adalah FBX, maka itu adalah FBX. Jadi kalau ada tpod.fbx, maka kita tahu bahwa itu adalah model atau FBX asset. Tapi kalau misalnya namanya adalah tpod.tga, kemudian setelah di dalam function ini, kita akan membuat instruksi yang ingin kita lakukan. Jadi kita ingin for each dari path ini, dari input ini, for each path, string path in imported asset. Jadi kita ingin mendapatkan path dari imported asset itu. Kita akan membuat variabel game object yang kita beri nama FBX assets. Dan kita ingin mendapatkan path dari FBX asset ini. Dan kita ingin type-nya adalah game object. Dan namanya adalah path. Cool. Kemudian kita ingin, jadi kalau setelah kita mendapatkan nama path itu, nama file itu, jadi outputnya nanti bakalan seperti tpod.fbx atau tpod.somethings. Dan kita ingin membuat condition. Jadi kalau misalnya namanya itu adalah, jadi nama filenya itu berakhir dengan fbx, kita akan membuat prefabs. Kalau namanya bukan berakhir dengan fbx, kita tidak akan membuat prefabs. Jadi kita akan membuat condition itu. Berakhir dengan fbx, dan kita masih harus melakukan string comparison. Jadi kita harus yakin bahwa itu benar fbx atau bukan, dan kita tidak peduli dengan huruf besar atau huruf kecil. Dan kalau tidak berakhir dengan fbx, dan maka kita tidak akan melakukan apa-apa. Tapi kalau iya, kita akan menjalankan sebuah function. Jadi functionnya ini custom function yang sekarang kita belum punya, tapi kita akan membuat itu setelah ini. Jadi berikutnya adalah kita akan menjalankan function yang namanya buat prefab. Dan inputnya adalah path dan juga game object tadi. Assets. Okay, let's see. Oh ya, yeah. Buat prefab belum ada, but that's okay. Berikutnya adalah kita akan membuat function ini, function buat prefab ini, dan let's do that. Kita akan menggunakan static void buat prefab, dan inputnya adalah it's a string path, dan game object tadi, game object yang namanya fbx assets. Dan kemudian di sini kita akan membuat fungsi yang ingin kita lakukan, yaitu membuat prefab secara otomatis. Pertama yang kita butuhkan adalah nama filenya itu. Kemudian kita akan menggunakan nama file itu, dan kita simpan sebagai prefabs. Jadi yang pertama adalah kita harus mendapatkan nama file dari fbx yang kita import. Kita akan menyimpan itu di dalam sebuah variabel yang namanya adalah fbx file name. Kita mengambil path-nya, dan kemudian kita akan melakukan ini, get file name without extensions.
Jadi kita akan mengambil nama filenya itu tanpa ekstensi, karena kita sudah tahu bahwa itu adalah FBX, dan kita tidak ingin mengambil .fbx-nya tadi. Oke. Kemudian, berikutnya adalah kita membuat variabel berikutnya, yaitu adalah nama dari prefabs yang kita buat. Jadi, I don't know, like let's just call it like nama prefabs. Or like, I don't know, that's the destination path. Dan di sini kita akan menaruh itu di prefab directory ini. Ini lokasinya. Dan kita ingin memberi nama prefabnya itu adalah sama dengan nama dari FBX-nya. Dan kita akan mengconcatenate .prefab di belakangnya. Jadi kita akan membuat prefab dengan cara seperti ini. Oke, let's have a look. Ada compile error apa enggak? Nope, all good. Ini adalah fungsi di mana kita akan membuat prefab. Jadi di Unity kita tidak bisa langsung memodifikasi file FBX yang kita import, kemudian langsung kita modifikasi dan save menjadi prefabs. Dan itu tidak bisa seperti itu. Jadi pertama kita harus menginstantiate FBX yang kita import, kemudian kita modifikasi, kemudian baru kita save sebagai prefabs. Oke? Jadi kita akan membuat instantiations dari game object yang kita import. Dan kita akan menginstantiate FBX yang kita import, yaitu FBX assets. Berikutnya kita harus membuat game object ini yang baru kita instantiate ini sebagai static, karena kita hanya bisa memodifikasi itu kalau misalnya objeknya itu menjadi static. Untuk itu kita membutuhkan function ini, yaitu game object utility set static editor flags. Jadi kita akan copy saja ini. Dan kita akan menaruh di sini. Dan di sini, karena ini adalah game object yang kita gunakan ini adalah FBX assets, dan flags-nya itu adalah, nope, it's actually static editor flags. Dan ini adalah -1. Oke. Kemudian setelah itu kita akan membuat prefabs dari game object yang sudah kita instantiate dan set sebagai static. Untuk itu kita membutuhkan fungsi ini, yaitu prefab utility save as prefab asset. Dan kita bisa langsung copy aja. Let's just copy these things. Dan dan dia itu membutuhkan dua input, yaitu game object apa yang akan kita buat sebagai prefabs. Dan ini adalah game object, jadi dari FBX asset ini yang kita sudah simpan sebagai variable go. Dan juga di mana kita ingin nama dari prefabs-nya itu apa. Dan di sini kita namanya adalah destination path. Jadi prefabs-nya akan kalau misalnya inputnya adalah teapot.fbx, maka dia itu akan menyimpan di assets of prefabs, kemudian nama dari FBX-nya yaitu teapot, kemudian dia akan menambahkan akhiran ini prefab. Kemudian kita harus mendelete dari game object yang sudah kita instantiate, karena kita sudah simpan sebagai prefabs, dan kita tidak perlu game object tadi lagi, karena kita sudah punya FBX-nya, kemudian yang sudah kita instantiate, kemudian kita simpan sebagai prefabs, dan setelah itu kita tidak membutuhkan game object tadi lagi.
game object itu lagi. Jadi bisa kita delete sekarang. Oke, let's have a look. Berikutnya kita akan mencoba script yang baru kita buat. Sebelum itu, kita harus memastikan bahwa lokasi filenya itu sudah betul. Jadi ada assets, prefabs, dan jangan lupa ini ada garis miring. Kemudian nama dari FBX file name, nama semua variabelnya itu harus benar, harus sama dan konsisten. Soalnya sebelumnya saya coba dan ternyata tidak berjalan, dan itu ternyata saya lupa menaruh garis miring. So kalau misalnya nggak berjalan, jadi pastikan bahwa semua path itu benar. Oke, kemudian kita akan kembali ke Unity dan kita akan mencoba untuk menjalankan ini. Dan jadi kita import di folder mana saja, dan dia akan membuat prefabs di folder ini. Jadi kalau misalnya saya hapus ini dan saya coba lagi, dia akan membuat sebuah prefabs di sini. Oke, dan juga di dalam meshes ini saya sudah membuat satu mesh lagi yang namanya itu adalah underscore call. Jadi, dan di sini saya ingin membuat sebuah condition. Jadi kalau misalnya nama filenya, nama meshnya adalah underscore call, dia itu akan otomatis prefabs-nya ini akan membuat, dia itu akan langsung membuat underscore call ini menjadi mesh collider. Jadi di script yang kita buat, dia itu akan otomatis membuat prefabs, tapi mesh ini tetap akan menjadi mesh biasa. Jadi ada mesh renderer dan mesh filter. Ini tidak kita inginkan. Jadi berikutnya kita akan menambahkan fungsi ini di dalam prefabs kita. Oke. Berikutnya, jadi kita akan menambahkan fungsi itu di bawah sini. Jadi kita harus membuat sebuah condition, dan kita ingin condition ini berjalan untuk semua child dari game object yang kita import. Jadi kita akan membuat sebuah for loop lagi, dan kita ingin mengambil sebuah transform child in game object dot transform. Dan kemudian kita akan membuat sebuah condition kalau nama dari mesh-nya itu ada string yang namanya underscore collider call atau collider, atau kita bisa, I don't know, kalau misalnya kita ingin menambahkan condition lain juga, kemudian kita akan melakukan sesuatu. Jadi kalau ini true, kita akan, forget the transform, kita akan mengeksekusi sesuatu. Pertama kita harus mengambil, jadi yang ingin kita lakukan adalah jadi kalau misalnya objek itu namanya underscore call, kita ingin mesh renderernya itu, mesh render component ini dihapus, karena collider itu tidak membutuhkan mesh renderer. Dan juga kita ingin mesh filternya itu dihapus juga, dan kita ingin menambahkan komponen yaitu mesh collider, dan kita akan menggunakan mesh filternya ini di dalam mesh collider. Oke, pertama adalah kita harus mengambil komponen renderernya. Jadi kita akan membuat sebuah variabel yang namanya rend. Dan rend ini adalah kita akan mengambil komponen dari game object yang kita import, dan tipenya adalah
renderer. Kemudian kita akan hapus atau kita delete mesh renderer yang kalau misalnya objek ini namanya call, kemudian kita akan melakukan checking ada nggak sih mesh renderer di dalam game object ini, di dalam child ini. Kalau ada, kita hapus. Mesh renderernya. Jadi kita bisa beri komen di sini. Oke. Kemudian kita ingin menambahkan mesh collider. Jadi kita akan add component dan tipenya adalah mesh collider. Kita juga, setelah kita punya mesh collider, kita nggak perlu mesh filter lagi. Jadi kita akan membuat sebuah variable mesh filter dengan tipe mesh filter, dan namanya kita my mesh filter. Oke. Dan kita akan mesh filter dari game object ini, childnya game object ini. Dan tipenya adalah mesh filter. Oke. Dan kalau misalnya ada mesh filternya, kita copy aja ini. Kita akan menghapus my mesh filter. Dan kita bisa beri comment delete mesh filter. Oke. That's it. I think let's have a look. Kita lihat di Unity. Probably this. Ya. Oke. Jadi kita akan mencoba mengimport ini dan kita lihat apakah mesh collider-nya akan terbuat secara otomatis. Oke. Kita akan membuka prefabs-nya. Dan ya, jadi sebelumnya child yang namanya underscore call ini itu bakalan sama diperlakukan sama dengan LOD yang lain. Jadi ada mesh filter dan mesh renderer. Tapi setelah kita membuat script yang tadi, dia itu akan membuat mesh collider secara otomatis, dan dia akan menghapus mesh filter dan mesh renderer. Oke, jadi begitu saja video kali ini, dan script ini akan berguna kalau misalnya kita bekerja dengan meshes yang banyak. Jadi kalau misalnya kita ingin mengimport 10 atau 20 atau 30 objek ke dalam Unity, jadi kita tidak perlu lagi membuat prefab secara manual. Jadi setiap kali kita mengimport objek, otomatis Unity itu akan men-setting objek tadi dan akan membuat prefab secara otomatis. Dan juga kalau misalnya di contoh yang kali ini, Unity itu akan membuat mesh collider untuk setiap mesh yang ekstensinya adalah underscore call. Dan satu lagi, jadi script ini juga bisa di-download di alamat ini. Dan akan saya taruh di deskripsi. So, yeah, thank you very much. See you later.